Halo semua, perkenalkan nama saya Nesmonika Kapitan dengan NIM 632000712 dari kampus UBSI Kalimalang, dan ini adalah video tugas ketiga dari mata kuliah manajemen keuangan. Dan kali ini saya akan membahas tentang penilaian surat berharga, obligasi, dan saham. Tugas ketiga ini juga dari yang terhormat Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah manajemen keuangan ini. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu surat berharga. Nah, surat berharga itu dalam bahasa Belanda yaitu waardepaper, yang dimana waarde artinya nilai dan kitab undang-undang hukum dagang atau yang disingkat KUHD, dan diartikan sebagai berharga. Nah, sedangkan papier artinya kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Nah, dalam pasar hukum, surat berharga itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah surat pengakuan hutang wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, suatu kewajiban dari penerbit. Nah, jadi di sini surat berharga itu adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalitas besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Nah, surat berharga itu terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama surat berharga yang tercantum dalam KUHD, dan juga surat berharga dalam pasar modal. Di sini juga ada macam-macam surat berharga, itu yang pertama wesel, yang kedua cek, yang ketiga surat sanggup atau promise, dan yang berikut adalah kwitansi dan promise atas unjuk, serta billet giro, dan juga ada commercial paper, dan ada obligasi, ada juga surat utang negara, dan ada juga surat sekuritas. Adapun pengertian dari penilaian. Dalam penilaian adanya investasi. Nah, apa itu investasi? Investasi itu adalah suatu komitmen penempatan dana dan pada suatu periode dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, di sini adapun penilaian. Nah, apa itu penilaian? Penilaian itu adalah suatu proses penentuan harga sekuritas atau aktivitas dalam modal. Nah, adapun penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar wesel sama dengan imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Nah, adapun pengertian obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan yang bersifat tetap tiap periodenya. Jadi tiap periode tidak adanya perubahan dalam suatu periode itu. Dalam satu periode berapa obligasi dia tetap tidak adanya perubahan. Dan jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Jadi adapun jatuh tempo yang tidak terbatas itu biasanya sering disebut dengan konsol. Nah, adapun istilah kunci dalam obligasi. Nah, apa yang ada dalam isi kunci obligasi ini?
Yang pertama adalah nilai nominal atau yang biasa disebut dengan par value. Nah, dalam nilai nominal itu yaitu harga yang tercantum pada surat obligasi itu. Adapun kupon tingkat bunga, apa itu kupon tingkat bunga? Kupon tingkat bunga itu adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang ada, yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi tersebut. Misalkan perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikalikan dengan 1 juta sama dengan 200.000. Jatuh tempo surat obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahunan. Nah, adapun model penilaian obligasi yaitu VB, I dalam kurung P Viva, K, N ditambah M dan P Viva di K, N. VB itu adalah nilai obligasinya, sedangkan K adalah kupon atau suku bunga yang berlaku, sedangkan K adalah kupon suku bunga yang berlaku, sedangkan I adalah pembayaran bunga obligasi, dan M itu adalah nilai nominal obligasi, sedangkan N itu adalah periode yang ada. Nah, di sini ada contoh soal yaitu PT X pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi 14% dan masa edar 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Yang ditanya di sini adalah berapa nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun. Par value yaitu 10 juta, sedangkan K 14% yang dibulatkan menjadi 0,14 dan N adalah 10 tahun, periode 10 tahun. Bunga tahunan 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. VB P Viva yaitu sama dengan 1.400 ditambah 5,221 ditambah 10 juta dan 269 sama dengan 9.999.400 yang dibulatkan menjadi 10 juta. Nah, angka diperoleh dari tabel PVIF, continue dan discontent. Adapun dalam beberapa premi risiko yang ada dalam premi risiko itu yaitu yang pertama premi materially dan premi kebangkrutan, ada juga premi likuiditas dan juga premi inflasi. Nah, di sini ada juga yang namanya pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. 2. Agen membeli saham. Nah, yang pertama untuk memiliki perusahaan, sedangkan yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Adapun pemegang saham berhak atas dividen yang yang jika dividen tersebut dibayarkan. Nah, adapun selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Nah, adapun penilaian saham biasa. Yang pertama adalah penilaian saham yang dipegang satu periode. Yang kedua adalah penilaian saham yang dipegang selamanya. Yang pertama, modal dividen konstan.
Adapun modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan ada juga modal dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, di sini ada juga penilaian saham yang dipegang satu periode formula. PV sama dengan D plus 1 plus KS plus P per 1 plus KS. Nah, PV adalah harga saham yang pantas, sedangkan D1 dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang. Nah, P1 adalah harga 1 tahun, harga saham dalam 1 tahun yang mendatang. Sedangkan KS itu adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400.000 dalam 1 tahun mendatang diperkirakan membayarkan dividen sebesar 200.000 dalam 1 tahun mendatang. Sedangkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Nah, jawabannya adalah PV sama dengan D1 plus 1 plus per 1 plus KS ditambah dengan P1 per 1 plus KS. Jadi PV-nya sama dengan 200 plus 1 per 1 plus 0,2 ditambah 1.400.000 per 1 plus 0,2. PV-nya sama dengan 1.600.000 plus 1,2, dan PV harga yang pantas untuk saham tersebut yaitu 1.333.000,3. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.